Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita absen dulu kan? Pertama untuk Fadila. Ini kita kelas di Nurul Laili. Cocok nih, Nurul Laili. Lasmi Fatimah. Reski? Ini Reski lagi-lagi berapa? Saya tandai dulu. Fatma Sari. Jadi cuma sering saja karena kasih kelas suara karena. Oh ya, oke lah. Rahmatullah. Ini kita belajar sejarah. Jadi kalau saya biasa itu masuk, selalu ada kata-kata motivasi tiap harinya. Jadi tadi malam saya sempat buka Facebook, ada di situ dibilang penyesalan itu tidak bakalan datang bagi orang-orang yang berusaha. Jadi kalau tidak mau menyesal, selalu berusaha. Intinya itu. Jadi di Facebook itu selain isinya status teman-teman, video-video yang viral, banyak juga di dalam kata-kata motivasi. Dari mana saya dapatkan itu? Oh ternyata kalau sakit, penyesalan itu tidak akan datang sama kita. Dalam hal kami ini sebagai guru kajian cuma bisa saja memberikan nasihat-nasihat baik untuk aktif di sekolah itu atau pekerjaannya bagaimana ya, agar sendiri itu. Kita harus selalu berusaha lebih baik lagi dari hari ke hari. Jadi tujuan belajar kita hari ini dua. Jadi ada dua tujuan belajar kita hari ini. Yang pertama itu menjelaskan pengertian akulturasi dan asimilasi kebudayaan Indonesia. Yang kedua, mengidentifikasi interaksi antara tradisi lokal dan kebudayaan Buddha. Kadang ada kakek yang bertanya, kenapa mesti kita pelajari Hindu Buddha Pak? Sedangkan kita ini agamanya Islam. Apa bedanya kita pelajari Pak? Jadi ingat, salah satu agama yang paling lama di Indonesia itu ini nih Hindu Buddha. Saya pakai di rumah ini, cuma tidak saya sadar. Jadi begitu jelas, mudah sekali. Kita lanjut lagi. Ada yang tahu gambar apa ini? Cincin kah, batu kah, atau apa? Ya, batu istilahnya. Ini karena bunyi sekitar beberapa tahun lalu. Hampir semua orang atau bapak-bapak, terutama bapak-bapak semua, pergi mencari cincin atau batunya. Sampai nanti kita di sekolah di sini juga Pak, suka sekali itu berbagi, mencari di gunung batunya. Jadi kan berbagi, Ustaz itu pernah lihat? Laki-laki biasanya pernah pakai. Saya juga dulu sering pakai itu kan, sudah tidak suka lagi, sudah tidak hobi lagi pakai batu cincin. Yang kedua apa? Ini apa kira-kira? Ada yang tahu apa ini? Itu tanya kacamata. Itu ejanya dalam bahasa Indonesia. Tapi kalau di sampingnya ini, yang ini nah, ini huruf apa ini? Nah, ada yang bilang Cina. Apa lagi? Ada yang bilang Buddha. Ini apa lagi selain itu? Di kepala kalian apa huruf apa itu kira-kira berasal dari mana itu? Cina kah? Wah, ada yang bilang dari Thailand. Apa? Kau punya yang dirayu. Tulisan apa kira-kira dari mana ini? Ada yang bilang Yunani. Itu atau semua ini. Ada yang bilang India, Yunani, ada yang bilang Thailand. Ini berasal dari ini, India. Oke. Jadi namanya ini lucu-lucu namanya ini kan ini namanya. Ini apa kira-kira? Di pikiran kalian? Ini dia ya apa? Gambar apa itu?
tempat apa? Ya ada yang bilang tempat pekerjaan. Jadi perhatikan kan? Ada tandanya. Dari tanda ini kan? Ada yang bilang, oh ini tempat pekerjaan. Apa lagi? Ada yang bilang tempat wisata. Dua nih. Di dalam pikiran anak kelas 10 SMK 1 Ale ini ternyata tempat pekerjaan dan tempat wisata. Ada lagi? Ya apa? Dua mau? Yang pilih tambahin? Ya dua mau. Jadi jawaban kalian betul. Jadi dulu ini merupakan tempat pekerjaan. Kalau sekarang ini masih ada, dijadikan biasanya tempat wisata. Jadi contoh semua jawabannya teman-teman. Ini betul. Ini namanya Unden Berundak. Jadi tulisannya begini. Unden Berundak. Artinya itu apa? Bangunan yang bersusun-susun. Jadi tersusun tiga itu. Biasanya ini dijadikan tempat pekerjaan. Kadang juga dijadikan kuburan. Jadi contoh dikubur di atas sini. Apa tujuannya dikubur di atas itu kira-kira? Kenapa orang mesti dikubur di atas tempat tinggi? Ini apa tujuannya? Ada yang bisa dapat jawabannya itu? Kenapa itu mesti dikubur di atas di tempat tinggi itu? Itu orang. Kenapa ya? Ada yang bilang menghormati. Jangan pakai menjawab, diam saja. Ada yang bilang menghormati. Apa lagi? Satu lagi? Apa? Ada yang bilang kremasi. Jadi itu kremasi. Oke lanjut. Apa kira-kira ini? Ini sudah bangunan modern. Modern ini tidak seperti yang tiga tadi itu yang masih kuno. Modern ini. Ada yang sekolah. Apa lagi? Iya, jangan ketawa karena memang bentuknya kan bisa saya ini jadi sekolah kok. Atapnya merah ini juga merah, atapnya sekolah kan? Apa lagi kira-kira selain sekolah? Kantor? Sudah jauh kantor kan? Sekolah, ada yang bilang sekolah, ada yang bilang kantor. Apa lagi? Rumah sakit?
Jadi sekarang tugas kalian adalah mempresentasikan hasil diskusi kalian di depan teman-teman. Jadi ada teman kalian yang ditugaskan untuk membacakan hasil diskusi. Kita mulai dari kelompok pertama dulu, yaitu kelompok Batu Akik. Siapa yang wakili? Ya, yang akan diwakili oleh siapa lagi nih? Ahmed. Jadi perhatikan. Jadi ada Rahmat ini. Ya, sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 membacakan hasil kelompok kami. Nama kelompok kami adalah Batu Akik. Materi satu abstrak dan bahasa sistem kepercayaan kesutraan. Anggota kelompok 1 Resmi sebagai mencatat materi, 2 Nurlaili sebagai penyingkat materi, 3 Abdullah sebagai pembaca materi. Hasil diskusi bersatu Askra. Sebelum pengaruh Hindu masuk ke Indonesia, bangsa Indonesia belum mengenal Askra atau tulisan. Orang-orang India yang masuk ke Indonesia membawa sastra budaya tulis dengan huruf Pallawa dan bahasa Sanskerta. Sanskerta. Ya, oke. Bahasa Sanskerta banyak mengaruhi bahasa Kawi, bahasa Jawa kuno, dan bahasa Melayu kuno. Istilah Kawi terdiri bermakna penyair. 2 sistem kepercayaan. Sejak zaman berat sejarah, bangsa Indonesia telah memiliki kepercayaan berupa pemujaan terhadap roh nenek moyang yang disebut anisme. Kepercayaan terhadap adanya kekuatan pada benda-benda tertentu. Dinamisme masuknya kebudayaan Hindu-Buddha ke Indonesia terjadi akulturasi. 3 kesutraan karya sastra terkenal berbentuk epos yang berasal dari India seperti kitab Ramayana dan Mahabharata. Pembuatan kitab pertama kali dirintis pada masa dinasti di China, yaitu masa pemerintahan Parawang Dharmawangsa Teguh. Pada zaman Majapahit, Kembang tidak lagi menggunakan bahasa Sanskerta, melainkan bahasa Kawi atau bahasa Jawa, sebut Kakawin dan Kidung. Sampai sinilah hasil presentasi dan hasil diskusi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 2 ingin membacakan hasil kami. Nama kelompok kami Arca, anggota kelompok kami Lasmi Fatima, yang saya sendiri yang membacakan.
Istilah dewa raja dapat bermakna raja, para dewa atau raja yang juga titisan dewa. Nomor 2, dalam hal kesenian terjadi juga akulturasi. Nomor 3, bangunan dasar seperti dolmen, menhir dan bunten berundak terkait dengan penghormatan terhadap roh nenek moyang. Nomor 4, masyarakat yang beragama Buddha juga mendirikan bangunan candi dengan fungsi yang Nomor 5, metode dengan menhir dan hasil produksi kami. Nomor 2, Apa ucapan terakhirnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Sekarang kelompok Kalpataru terakhir. Silakan maju di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Materi seni rupa dan sistem beberapa anggota kelompok Fadilah sebagai pembaca sendiri, Fatmasari sebagai penyiar dan Nurhayu sebagai penulis. Ya, oke. Langsung Pak. Ya langsung. Jika pada masa sebelum Hindu Buddha, masyarakat kita terbiasa melukis di gua-gua atau lukisan gua, entah gambar hewan, manusia atau jari tangan. Matikan. Ya, tutup ya apa? Terima kasih atas kesempatannya yang diberikan kepada kami. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi Mohon ini dari pertanyaannya guru-guru. Jadi kita namakan ini podium. Ini kan ilmu semua. Ini daunnya ilmu. Ilmunya Pak Guru sudah saya taruh di sini. Berapa ilmu? Ada 8 ilmu yang Pak Guru taruh di pohon ilmu ini. Giliran kalian gantungkan ilmu kalian di sini. Jadi ya satu di sini. Terserah mau gantungnya di mana? Tidak ada batasan. Gantungnya dulu. Mana kalian? Ya mau di mana kan? Tidak itu kalau panjang. Lipat di. Biar kan harus lima itu kamu. Ya di mana kamunya? Banyak kosong. Ya, teks tempatnya. Ya, arahkan di mana? Ya. Terserah mau taruh di mana. Biar sini. Ya tentang nih. Ayo. Mari ayo. Oke, sudah dipahami? Belum, masih ada 2. Apa Bi? Sudah semangat kamu? Belum. Jadi kita sudah punya yang namanya pohon ilmu.
Jadi ilmunya Pak Guru di sini ada 8. Sedangkan ilmu dari kanan itu ada 9. Jadi ada 17 pertanyaan di sini. Oke? Kita berikan kesempatan satu orang satu kelompok untuk pilih pertanyaan dan dijawab pertanyaannya. Jadi contoh kan, Pak Guru pilih dulu. Ini Guru pilih. Di sini pertanyaannya apa itu animisme? Jadi saya Iwan bakal menjawab animisme adalah agama yang percaya bahwa sudah berdiri Adam. Itulah jawaban dari saya. Terima kasih. Begitu kan? Jadi kita berikan kesempatan satu orang dulu satu kelompok. Siapa yang maju duluan? Satu orang satu kelompok. Nah, jangan pertanyaan sendiri kan tidak boleh. Ya oke, cabut. Kira. Baik. Saya dari kelompok jawab aksara dan bahasa apa yang pertama kali dikenal Indonesia? Pahlawan. Jadi apa jawabannya itu? Bahasa apa? Bahasa India. Oke. Oh, nama pahlawan. Oke, itu kan Dina. Pilih memang jangan apa. Pertanyaan ini Pak Guru 84 paling jauh. Saya dari kelompok 3 ingin menjawab pertanyaan dari berasal dari manakah sistem kalender Hindu Buddha dan bisa apakah kalender tersebut? Kalender Hindu Buddha itu India yang berasal dari Ya, dari mana? dari yang pertama Pertanyaan mana? Berasal dari mana sistem kalender Hindu Buddha? India. Disebut apakah kalender tersebut? Oh, disebut kalender Saka. Oke. Ya, siapa yang maju? Saudara, pembelajaran kita ke depan lancar. Kita selalu diberi kesehatan. Ingat, materi tadi ini kalian sudah jalani setiap hari. Ada yang kalian lakukan, ada yang kalian lihat, ada yang kalian pakai, tapi kalian tidak sadar bahwa oh ternyata ini semua tidak Hindu Buddha. Yang paling di dekat itu contohnya itu di atas masjid. Ada juga lupa. Oh ternyata Hindu Buddha. Kalau ini baru saya tahu setelah belajar materi ini. Jadi begitu kan? Oke, yang kita kelompok kumpul sini. Hasil diskusinya dari diskusi. Yang kita kelompoknya. Ini juga Pak. Iya, ini hasil diskusi. Kita berubah itu semuanya dapat dulu. Tidak ada pilihan kalau untuk kamu tulis. Jadi begitulah kita. Boleh. Halo. Jadi perhatikan. Jadi begitu kursinya jam. Begitu saya kursinya. Oke, ya baik dari intinya kan menurut kalian pembelajaran ini kan pasti baru. Jadi mudah-mudahan besok kita bisa sering ketemu, bisa belajar dengan cara-cara baru yang santai, yang bisa santai, gembira, bisa membuat kita berani bicara di depan kelas. Dan ingat, materi tadi ini masih ada sampai sekarang. Jadi kalau kejauh itu masih banyak sekali dari bidang candi yang seperti yang biasa tadi, dan huruf-huruf pahlawan itu masih ada. Dia tertulis itu kan. Intinya kalau kita belajar mengenai agama Hindu Buddha, bukan kita belajar agama lain, nah kita itu diharapkan untuk
Jadi saling menghargai bahwa agama lain juga punya budaya sendiri, agama Islam juga ternyata punya agama sendiri. Jadi oke, dari tangan kita semua. Terima perhatiannya. Sudah masih selasa lipat kita ketemu lagi. Amin. Ayo jangan masuk lagi yang selasa. Karena sudah buka kelas 1. Kemudian yang belum tampil hari ini atau belum bicara di kelas, saya harapkan nanti bisa fokus dan bisa bicara di kelas. Ini adalah awal kalian itu terjun di masyarakat. Jadi di masjid nanti tidak pusing orang tua cari MC. Saya ada seperti beralih ke sepuluh itu. Kita semua bicara dengan keras. Itu yang saya harapkan. Mudah-mudahan hari ini kita diberikan rezeki oleh Tuhan berupa ilmu dan kesehatan sehingga besok-besok kita bisa terus belajar, terus bertahan dan menjadi orang yang lebih baik. Amin juga begitu. Oke, kita siapkan sebelum pulang. 1, 2,